Halo semuanya, materi yang akan dibahas pada kali ini yaitu analisis kepemimpinan Jenderal Sudirman. Berikut ini beberapa aspek yang akan dibahas pada materi ini. Raden Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Jenderal Sudirman merupakan seorang tokoh pahlawan Indonesia lahir pada hari Senin 24 Januari 1916 di Dukuh Rembang, Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selama masa pendidikannya, Sudirman aktif mengikuti kegiatan organisasi yang membuatnya mendapatkan banyak pengalaman berorganisasi, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai perjuangan. Pada tahun 1936, Sudirman diangkat menjadi seorang guru di Hizb Muhammadiyah Cilacap, di mana usianya saat itu masih sekitar 19-20 tahun. Selama menjadi guru, Sudirman dikenal sering mengajarkan murid-muridnya mengenai kehidupan para nabi dan kisah wayang untuk memberikan soal moral kepada para muridnya. Sewaktu mengajar, Sudirman memiliki sifat yang adil dan sabar, bahkan pada saat itu ia menjadi salah satu guru yang populer. Pada tahun yang sama, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah Hizb Muhammadiyah Cilacap. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, berpikiran terbuka, dan selalu menemukan solusi atas setiap masalah yang dihadapi oleh guru. Sudirman mengawali karirnya di dunia militer dengan bergabung bersama Pembela Tanah Air atau PETA pada zaman penjajahan Jepang. Setelah usai mengikuti latihan PETA di Bogor, Jawa Barat, Sudirman diangkat menjadi seorang Daidanko atau Komandan Daidan yang setingkat dengan Komandan Batalion di Kroya, Banyumas. Sudirman memiliki kiprah yang berpengaruh besar dalam bidang militer, sehingga ia dijuluki dan diberi gelar sebagai Bapak Tentara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perang gerilya yang dicetuskan dan dilancarkan oleh Sudirman, sehingga berhasil membuat Indonesia merdeka. Sudirman terpilih menjadi pemimpin Tentara Keamanan Rakyat pada 12 November 1945 melalui pemilihan yang diadakan bertepatan dengan konferensi para TKR untuk memutuskan pimpinan tertinggi Angkatan Perang. Sebulan setelah pemilihan dan akhirnya menjadi pemimpin, Sudirman memimpin TKR dalam peristiwa pertempuran Palagan Ambarawa, dan di bawah kepemimpinannya tersebut membuahkan hasil untuk mendesak dan mengurung pasukan sekutu kembali. Dalam memimpin pertempuran Ambarawa, Sudirman berhasil menggunakan sebuah strategi untuk memukul mundur lawan, yaitu dengan taktik supit urang, yang merupakan cara melawan sekutu dengan mengepungnya agar sekutu mundur dari bumi Ambarawa. Strategi tersebut dilakukan selama 4 hari, mulai dari 12 Desember 1945 sampai 15 Desember 1945. Pada tahun 1948, Sudirman didiagnosa mengidap sakit tuberkulosis atau TBC, lalu timbul berbagai infeksi lainnya. Hingga pada akhir tahun 1949, ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang bersamaan dengan adanya pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Tepat pada tanggal 29 Januari 1950, pukul 18.30, Jenderal Sudirman dinyatakan wafat dan jenazahnya disemayamkan di Masjid Gede Kauman. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas dan kualifikasi yang baik, karena hal tersebut akan menjadi contoh untuk para pengikutnya. Seorang pemimpin harus mempunyai kecakapan dan kelebihan, yaitu kapasitas mencakup kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, keaslian, dan kemampuan menilai. Prestasi atau achievement mencakup gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan, peroleh dalam olahraga, dan lain sebagainya. Jenderal Sudirman merupakan salah seorang pemimpin yang cerdas dan berani. Terbukti bahwa ia dilantik menjadi seorang panglima besar bukan karena pendidikan yang ditempuh melalui akademi militer, melainkan ia memiliki kecakapan dan keberanian yang luar biasa. Melalui masa mudanya dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan berorganisasi, Jenderal Sudirman mendapat banyak pengetahuan dan wawasan yang luas, serta kecerdasannya juga nampak saat Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, yaitu sewaktu ia mengalami sakit namun tetap turut menyusun strategi pertahanan. Selain itu, Jenderal Sudirman juga memiliki kegigihan luar biasa. Terlihat saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ia pernah tertangkap oleh Belanda, namun peristiwa penangkapan tersebut tidak sedikit pun mengurangi tindakannya untuk kembali memerangi pasukan penjajah. Fungsi kepemimpinan secara umum memiliki pola dasar yang sama, yaitu
Menciptakan visi di mana hal tersebut merupakan sebuah tujuan organisasi. Pemimpin harus mampu mengembangkan budaya organisasi yang mana hal tersebut menjadi norma, nilai, asumsi, dan filsafat organisasi. Menciptakan sinergi dengan cara sebagai pemimpin harus mampu mempersatukan para pengikut dan menggerakkan mereka untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemimpin merupakan agen perubahan yang harus berupaya menciptakan terobosan secara terus-menerus. Selain memotivasi dirinya sendiri, seorang pemimpin harus mampu memotivasi para pengikutnya. Memperdaya pengikutnya. Jenderal Sudirman merupakan seorang tokoh pahlawan pembela kemerdekaan yang disegani oleh pasukannya. Beliau memiliki suatu visi atau tujuan, yaitu memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Dalam kepemimpinannya, Jenderal Sudirman merupakan seorang tokoh yang gigih dalam melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan sewaktu melakukan Perang Gerilya II melawan Belanda, Jenderal Sudirman yang kala itu sedang sakit masih tetap berjuang untuk membuat strategi melawan sekutu serta memotivasi para pengikutnya untuk tetap memiliki semangat yang tinggi dan pantang menyerah di saat dia pun juga sedang mengalami sakit. Sesuai dengan penjabaran fungsi kepemimpinan, yaitu menciptakan perubahan dan memberikan terobosan secara terus-menerus, Jenderal Sudirman sebagai pemimpin selalu menciptakan strategi yang cerdas dalam melawan sekutu. Seperti dilakukannya taktik perang gerilya, yaitu taktik perang secara sembunyi-sembunyi dan berpindah, dan adanya taktik supit urang, yaitu taktik melawan sekutu dengan menjalankan gerakan pendobrakan oleh pasukan pemukul. Pada sebuah teori kepemimpinan genetik, digambarkan bahwa seorang pemimpin ditakdirkan untuk menjadi pemimpin karena kondisi sudah membutuhkannya dan ia memang memiliki bakat kepemimpinan secara alami. Berkaitan dengan teori kepemimpinan genetik tersebut, Jenderal Sudirman sudah terlihat memiliki bakat kepemimpinan sewaktu ia masih muda. Dimulai dengan kecerdasannya dan keaktifannya mengikuti berbagai organisasi, lalu mulai mengajar menjadi guru di Hizb Muhammadiyah dengan memiliki cara ajar yang tidak monoton dan selalu mengajar dengan gigih. Kepemimpinan Jenderal Sudirman juga ditemukan adanya teori kepemimpinan karismatik. Dalam menjalankan kepemimpinannya, Jenderal Sudirman memiliki banyak kekurangan, namun para pengikutnya selalu mendukungnya dan mematuhi semua perintahnya. Beliau memiliki banyak kelebihan yang patut diteladani seperti sikap pantang menyerah. Dalam kepemimpinannya, Jenderal Sudirman selalu mengarahkan para pengikutnya untuk tetap teguh dan berani berjuang melawan para penjajah. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh peristiwa Sudirman yang tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta dengan konsekuensi menjadi tawanan semasa Belanda menyerang. Sudirman memutuskan untuk tetap bersama prajurit dan rakyat, melanjutkan perang gerilya meskipun kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Pendirian teguh tersebut ditopang dengan nilai keagamaan dan demokrasi yang kuat, nilai keagamaan yang beri keyakinan bahwa kebenaran tidak akan kalah dan berjuang untuk tanah air adalah kebenaran, serta nilai demokrasi yang berkeyakinan bahwa rakyat adalah sumber kekuatan yang tidak akan pernah habis. Kunci kesuksesan dari kepemimpinan Jenderal Sudirman yaitu kemampuannya dalam memberikan contoh keteladanan. Jenderal Sudirman yang kala itu lemah dan mengalami sakit, mampu memberikan semangat, motivasi, dan kesadaran akan arti pentingnya kemerdekaan bagi para pengikutnya dengan bersedia bersusah payah menderita bersama-sama dalam sebuah perjuangan. Di antara kebersamaan itulah pengaruh Jenderal Sudirman begitu besar. Sebagai seorang pemimpin, Jenderal Sudirman tentunya mempunyai kekuasaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Sudirman memiliki kekuasaan legitimasi atau legitimate power yang dapat diartikan sebagai kekuasaan sah dalam menjadi seorang pemimpin, sebagai hasil dari posisinya dalam suatu organisasi. Kekuasaan tersebut yang memberikan wewenang kepada seorang pemimpin untuk memberikan perintah yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pengikutnya. Jenderal Sudirman juga memiliki sumber kekuasaan keahlian atau expert power, yang merupakan kekuasaan yang didasarkan pada wawasan, kemampuan, kecakapan, dan keahlian seseorang dalam bidang tertentu. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui Jenderal Sudirman yang telah memiliki kemampuan dalam memimpin karena sewaktu muda telah memiliki riwayat kepemimpinan menjadi kepala sekolah di Hizb Muhammadiyah dengan kurun waktu belajar selama 7 tahun dan ketua kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan gerakan kepanduan. Dalam masa kepemimpinannya, Jenderal Sudirman memiliki gaya kepemimpinan demokratis.
Sebab sebagai seorang pemimpin, Jenderal Sudirman adalah orang yang teguh pada prinsip dan keyakinannya, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa di atas kepentingan pribadi. Sudirman memiliki kepekaan nurani yang tumbuh dari suatu lingkungan masyarakat dalam suasana kerakyatan, kegotong royongan, kebersamaan, dan kuatnya solidaritas kehidupan. Ia selalu konsisten dan konsekuen dalam membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini terlihat pada saat peristiwa agresi militer Belanda II, Sudirman yang lemah karena penyakit memutuskan untuk tetap bergabung dengan gerilyawan meskipun dia harus ditandu. Dalam keadaan yang kurang sehat, ia tetap memimpin dan menyemangati para prajurit untuk berperan melawan Belanda, serta selalu memberikan arahan dan menyemangati pasukannya, seolah-olah dia sendiri tidak merasakan sakit sebab penyakitnya. Pada pertempuran Ambarawa, Jenderal Sudirman telah membuktikan keahliannya sebagai pemimpin militer lapangan yang kapabilitasnya tidak dapat dipandang sebelah mata. Dalam tugasnya sebagai pemimpin militer lapangan, Jenderal Sudirman tidak hanya memerintah di balik layar, namun beliau juga turut ikut membaur dan turun ke lapangan untuk bekerja sama dengan anak buahnya. Cara kepemimpinan yang dilakukan Jenderal Sudirman sekaligus dapat mewujudkan 5 tipologi kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai bapak, pelatih, kawan, guru, dan komandan. Adanya model kepemimpinan militer lapangan yang diterapkan oleh Jenderal Sudirman membuat para pengikutnya memiliki rasa kepercayaan, rasa kagum, loyal, dan hormat sehingga para pengikutnya akan dapat memberikan apa yang diharapkan kepada Jenderal Sudirman. Pada peristiwa penyerangan Belanda, Jenderal Sudirman telah berhasil menetapkan keputusan yang baik untuk tetap menetap di Yogyakarta dan membela bangsa Indonesia. Karena jika meninggalkan Yogyakarta, maka artinya menghentikan perang. Sebagai seorang pemimpin, dalam menetapkan keputusan, Jenderal Sudirman melaksanakannya dengan berdiskusi bersama. Hal tersebut dapat terlihat pada peristiwa terjadinya Palagan Ambarawa. Sudirman meminta kehadiran seluruh komandan sektor, termasuk Soeharto, dan seluruh komandan laskar untuk merundingkan bersama siasat yang dapat membebaskan Ambarawa dari para sekutu atau Belanda. Dari perundingan tersebut, maka timbullah hasil pengambilan keputusan berdasarkan diskusi, yaitu menjalankan siasat pertempuran Supit Urang. Sebagai pemimpin, Jenderal Sudirman sangat mempertimbangkan segala keputusan dengan penuh tanggung jawab dalam melakukan perang gerilya. Jenderal Sudirman kerap mengambil keputusan di tengah desakan yang akhirnya berhasil dan mampu membuat para sekutu mundur. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.